Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ragam Islam Channel akan membawakan kisah Umar bin Khattab dan ibu pemasak batu. Suatu masa dalam kepemimpinan Umar terjadilah tahun abu. Masyarakat Arab mengalami masa paceklik yang berat. Hujan tidak lagi turun, pepohonan mengering, tidak terhitung hewan yang mati menggenaskan. Tanah tempat berpijak hampir menghitam seperti abu. Putus asa mendera di mana-mana. Saat itu Umar yang memimpin menampilkan kepribadian yang sebenar-benar pemimpin. Keadaan rakyat diperhatikannya seksama. Tanggung jawabnya dijalankan sepenuh hati. Setiap hari ia menginstruksikan aparatnya menyembelih onta-onta dan menyebarkan pengumuman kepada seluruh masyarakat. Masyarakat pun berbondong-bondong datang untuk makan. Tatkala hatinya semakin pedih dan kecemasan menjadi kian tebal, dengan hati yang gentar beliau berujar, "Ya Allah, jangan sampai umat Muhammad menemui kehancuran di tangan ini." Umar tidak makan daging, minyak samin, dan susu untuk perutnya sendiri. Bukan apa-apa, ia khawatir makanan untuk rakyatnya berkurang. Umar hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. Akibatnya perutnya terasa panas dan kepada pembantunya ia berkata, "Kurangilah panas minyak itu dengan api." Minyak pun dimasak, namun perutnya kian bertambah panas dan berbunyi nyaring. Jika sudah demikian, dia pukul perutnya dengan jari jemari seraya berkata, "Berkeronconglah susu kamu, dan kau akan tetap menjumpai minyak sampai rakyatku bisa kenyang dan hidup dengan wajar." Pada suatu malam, Khalifah Sayyidina Umar melakukan kebiasaan rutinnya, yaitu berjalan bersama pengawalnya yang bernama Aslam untuk memata-matai nasib rakyatnya. Bahkan seringkali sampai ke wilayah pinggiran kota. Tiba-tiba di sebuah dusun kecil terpencil, sayup-sayup telinga mereka menangkap suara tangis anak-anak kecil. Tak lama kemudian tangisan berhenti, namun sebentar kedengaran lagi. Setelah mereka yakin arah suara tangis itu tadi, pelan-pelan mereka pun mendekati sebuah rumah rakyatnya. Mereka melihat seorang ibu dengan wajah yang muram menghadap ke sebuah periuk yang di atas satu panggangan api sedang memasak sesuatu. Di sebelah ibu itu ada dua anak kecil yang sedang menangis sambil memegang baju ibunya. Anak itu berteriak, "Ibu, lapar ibu." Sesekali ibu itu menghadap periuk itu dan mengaduk-aduk sesuatu. Mulutnya bicara pelan kepada anaknya, "Diamlah wahai anakku, tidurlah kamu sesaat sambil menunggu bubur segera masak." Mendengar hibur sang ibu, anak-anaknya pun dapat tertidur sesaat. Namun tak lama bangun lagi dan si anak menangis lagi. Si ibu kembali berpura-pura mengaduk periuk itu sambil menghibur pilu. "Diamlah wahai anakku, tidurlah kamu. Ibu sedang memasakkan makanan untukmu." Peristiwa itu terjadi berulang kali. Melihat adegan ganjil ini, Khalifah Umar radhiyallahu an lantas bertanya dalam hati, apa gerangan yang dimasak itu? Dan kenapa masakan si ibu itu tak masak-masak? Sayyidina Umar bersama pengawalnya pun pelan-pelan mendekat, lalu mengetuk pintu pelan di daun pintu sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Si ibu itu pun menjawab, "Waalaikumsalam," dan membukakan pintu. Dia pun bertanya-tanya dengan penuh curiga di dalam hatinya. Untuk apa tengah malam ada lelaki asing bertamu ke rumahnya? Umar lantas bersegera melontarkan pertanyaan tentang apa yang sedang dimasak si ibu. Dan apa penyebab anak-anaknya tak henti-hentinya menangis pula. Dengan suara lirih ibu itu menjawab, "Aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anakku." Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah. Apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum? Aku seorang janda. Sejak pagi aku dan anak-anakku belum makan apa-apa. Jadi aku suruh berpuasa dengan harapan ketika waktu berbuka kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil, memasukkannya ke dalam panci, dan kuisi air. Lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anakku, dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak. Mungkin karena lapar. Sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan. Oleh karena pada zaman itu tidak semua rakyat Madinah yang tahu rupa wajah Amirul Mukminin Sayyidina Umar,
Cuma rakyat yang tinggal berdekatan kota yang kenal, tetapi yang tinggal berjauhan cuma kenal nama pemerintah mereka. Jadi tidak heran jika ibu itu tidak kenal Sayyidina Umar dan tidak tahu bahwa lelaki asing itu adalah Sayyidina Umar. Mendengar penuturan si ibu, Aslam berniat menegur perempuan itu. Namun Khalifah Umar sempat mencegah. Dengan air mata berlinang, Umar bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah. Sambil berjalan dari rumah itu, ia menangis dalam hati, memohon ampun pada Ilahi, karena dia melihat dia sudah gagal sebagai pemerintah yang adil dan dia takut Allah akan murka pada hari kiamat. Sayyidina Umar bergegas ke Baitul Mal dan lalu mencedok beberapa gandum dan memasukkan ke dalam sebuah guni. Pengawalnya yang melihat Umar berasa curiga kenapa dia membuat sedemikian. Dia pun mengangkat sendiri guni gandum itu. Lalu pengawalnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biar aku sajalah yang mengangkat karung ini." Karena merasa bersalah, dengan wajah merah padam lalu Sayyidina Umar menjawab, "Apakah kalian mau menggantikanku menerima murka Allah akibat membiarkan rakyatku kelaparan? Biar aku sendiri yang memikulnya, karena ini lebih ringan bagiku dibanding siksaan Allah di akhirat nanti." Pengawalnya terdiam atas jawaban Umar. Mereka pun jalan kembali ke rumah ibu tadi. Akhirnya, sampailah Umar di rumah buruk tadi. Sang Amirul Mukminin terus masuk dan lalu memasakkan sebagian gandum yang dibawanya dan menyuruh ibu untuk membangunkan anak-anaknya itu. Tak terasa ibu itu mengalir air matanya karena tidak menyangka lelaki asing itu sangat baik sekali dan mau membantu. Setelah masak, Sayyidina Umar pun mengajak keluarga yang miskin itu untuk makan. Sambil melihat mereka makan, Umar duduk tersenyum dalam hatinya. Hatinya berasa sangat lega karena melihat anak-anak kecil itu kembali gembira. Kemudian Umar berpesan agar esok harinya anak dan ibu datang ke Baitul Mal menemui Umar untuk mendapatkan makanan dari negara. Ibu itu pun mengucapkan terima kasih, lalu berkata, "Engkau lebih baik dibanding Khalifah Umar." Pada keesokan harinya, datanglah ibu itu ke Baitul Mal. Umar pun menyambut dengan senyum bahagia. Ketika ibu itu melihat wajah Khalifah, dia menyadari bahwa orang yang membantunya semalam adalah Umar sang Amirul Mukminin. Wajah ibu itu seketika pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Setelah tahu bahwa lelaki di hadapannya adalah Khalifah Umar bin Khattab, dia kelihatan ketakutan sekali, apalagi setelah mengatakan zalim kepada beliau. "Aku mohon maaf," tangan dan kakinya gemetar. Selama ini ia belum pernah tahu wajah Khalifah Umar, hanya mendengar saja dari orang lain. Kini pemimpin besar umat Islam itu ada di hadapannya. Betapa hatinya kecut. Ia telah menyumpahi dan kata-kata zalim kepada beliau. Ia sudah siap menerima hukuman yang akan ditimpakan. "Ibu tidak bersalah. Akulah yang bersalah selama ini. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sudi kiranya ibu memaafkan aku," ucap Khalifah dengan rasa penyesalan mendalam. Wanita itu terdiam, tidak keluar sepatah kata pun. Ia masih belum percaya kalau lelaki gagah itu adalah Khalifah Umar bin Khattab yang sangat ditakuti dan disegani kaum muslimin. Beliau masih sempat datang membawa makanannya sendiri sekedar untuk memenuhi kebutuhan makanan wanita dan anaknya yang kelaparan. Dari kisah tadi dapat kita contoh sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pemimpin yang mau mendengarkan rakyatnya, yang mau peduli dengan orang lain yang mengalami kesusahan. Demikian kisah singkat tentang Umar bin Khattab dan ibu penanak batu. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.